Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Pak Tri hari ini, Senin tanggal 16 Agustus 2021. Hari ini Bapak akan menjelaskan penerapan hukum Newton. Di minggu kemarin kita sudah melihat tentang pengertian gaya dan macam-macam gaya, kemudian hukum-hukum Newton. Bapak ulangi sebentar supaya Anda bisa memahami dan mengingat kembali pelajaran yang minggu kemarin. Gaya pada benda, anak-anak pasti ingat bahwa jenis-jenis gaya itu terdiri dari dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh antara lain ada gaya otot, gaya pegas, gaya gesek, gaya mesin. Kemudian gaya tak sentuh contohnya gaya magnet, ada gaya gravitasi, gaya listrik, dan gaya berat. Kemudian hukum-hukum Newton, kalian masih ingat bahwa ada 3 hukum Newton di sini. Hukum 1 Newton menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau kelembaman. Jadi di sini hukum 1 Newton fokusnya pada sifat kelembaman atau sifat inersia pada benda. Hukum 2 Newton ini berkaitan dengan gaya yang dihasilkan percepatan. Jadi ada gaya, ada dihasilkan percepatan. Jika ada resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, akan dihasilkan suatu percepatan dalam arah yang sama dengan resultan gaya. Hukum 3 Newton menjelaskan tentang aksi dan reaksi yang terjadi pada dua benda yang saling berinteraksi. Jika benda pertama mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan mengerjakan juga gaya pada benda pertama dengan nilai atau besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, itu tentang hukum-hukum Newton yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Nah, berikutnya anak-anak kita lihat penerapan rumus atau persamaan-persamaan yang ada di dalam hukum Newton. Di sini yang akan kita bahas mengenai tentang gaya gesek dan gaya berat. Kita lihat dulu persamaan yang ada pada hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Ini secara umum rumus hukum Newton. Kemudian F dikurang FK sama dengan M dikali A. Nah, ini untuk rumus gaya gesek yang bekerja pada benda. Sigma F itu apa sih? Sigma F itu resultan gaya, satuannya Newton. Kemudian F itu gaya yang bekerja pada benda itu disebut dengan F. Agak berbeda ya anak-anak, sigma F dengan F. Kalau sigma F itu jumlah gayanya, kalau F itu gaya yang bekerja pada benda itu. Dia hanya satu gaya di sini ya. Kemudian FK. FK itu adalah gaya gesek kinetis. Nah, saat benda bergerak, itu ada gaya geseknya yang disebut dengan gaya gesek kinetis. Kemudian M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Nah, ini rumus untuk hukum Newton ya, tentang gaya gesek. Kemudian kita lihat lagi yang A. A itu apa? A adalah percepatan benda, satuannya meter per second kuadrat. Kenapa ada A di sini? Karena sudah kalian ingat lagi, mengapa dia ada di sini? Karena kalian ingat lagi bahwa di hukum 2 Newton dijelaskan bahwa kalau ada gaya, maka dihasilkan yang namanya percepatan.
Nah, gitu dia. Kemudian ini adalah gaya berat. Dilambangkan dengan W. W sama dengan M dikali G. Ada gaya berat yang dipengaruhi oleh apa? Oleh gravitasi. Nah, ini percepatan gravitasi. Kalau yang sigma F sama dengan M kali A itu percepatan yang dihasilkan dari gaya yang diberikan pada benda. Kalau ini percepatan yang diberikan oleh gravitasi. Nah, di situ bedanya. W itu adalah berat benda, satuannya Newton. Kemudian M itu adalah massa benda, satuannya kilogram. Sedangkan G itu adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, percepatan gravitasi ini anak-anak itu adalah sifat bumi yang menarik benda ke pusat bumi. Nah, begitu dia. Jadi kita ada gravitasi, ada yang menarik dari pusat bumi itu. Nah, supaya Anda tidak salah lagi nanti anak-anak bahwa berat dan massa itu adalah sesuatu yang berbeda. Kalau berat itu ada hubungannya dengan percepatan gravitasi. Kalau massa itu adalah bobot benda. Bobot benda itu sendiri. Nah, agak beda ya. Satuannya juga beda. Kalau berat, satuannya Newton. Kalau massa, satuannya kilogram. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian kita lihat anak-anak. Gaya pada benda. Tadi sudah disinggung tentang resultan gaya. Apa itu resultan gaya? Resultan gaya itu adalah perpaduan dua gaya atau lebih. Jadi ada dua atau lebih gaya yang bekerja pada satu benda. Nah, kita lihat gambar gaya seperti ini. Biasa digambar dengan anak panah seperti ini. Kenapa digambarkan dengan anak panah? Untuk menunjukkan arahnya kemana. Nah, yang ini anak-anak. Nah, kita lihat. Ada tiga gaya yang bekerja pada benda. Ada F1, F2, dan F3. Arahnya kemana? Ke kanan. Dituliskan sigma F, jumlah gayanya atau resultan gayanya sama dengan, jumlahkan saja F1 ditambah F2 ditambah F3. Nah, kalau ke kanan dijumlahkan semua. Bagaimana kalau arah gayanya ke kiri? Kita lihat. Misalnya di sini ada F1 ke kiri, F2 ke kiri, F3 ke kiri yang bekerja pada satu benda. Nah, sigma F kalau dia ke kiri, itu dalam aturan supaya kita bisa membedakan yang mana ke kiri dan mana ke kanan, maka ke kiri dibuat negatif. Maka sigma F sama dengan negatif F1 dikurang F2 dikurang F3. Nah, arah negatif ini maksudnya anak-anak arahnya ya ke kiri. Nah, bukan nilainya negatif, tapi arahnya yang ke kiri. Itu dipahami betul. Ya, jadi gaya ke kanan bernilai positif. Aturannya ya. Gaya ke kiri bernilai negatif. Nah, ini Anda kuasai dulu supaya nanti waktu mengerjakan soal sudah tahu. Oh, kalau dia ke kiri berarti negatif. Kalau dia ke kanan berarti positif. Oke, begitu ya anak-anak. Semoga bisa dipahami untuk konsep yang ini. Nah, berikutnya anak-anak kita lihat gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, biasanya arah gaya digambarkan dengan anak panah ya. Itu menunjukkan apa tadi? Ya, arahnya kemana. Nah, gitu ya gambar gaya. Ini hanya gambaran saja ya, hanya gambar gaya. Supaya kita lebih mudah, kalau ada soal, waktu ada soal kita lebih mudah untuk mengerjakannya.
Kita pahami dulu yang pertama, anak-anak ya. Ini posisi bendanya lagi diam. Posisi bendanya sedang diam. Apa saja gaya yang ada pada benda yang diam, yang diletakkan di atas meja, misalnya. Kita lihat yang pertama, yang disebut dengan gaya normal. Ini gaya normal, anak-anak. Gaya normal itu disingkat dengan N. Itu adalah gaya normal pada balok oleh meja. Balok oleh meja. Ya. Kemudian lawannya apa? Supaya dia seimbang, maka ada N aksen di sini, disebut dengan N aksen. Nah, N aksen ini arahnya ke bawah. Itu adalah gaya normal pada meja oleh balok. Nah, dipahami ya? Gaya normal pada meja oleh balok. Kemudian ada lagi di sini yang warna merah arahnya ke bawah. Kalian lihat. Ini dari pusat benda ada arahnya ke bawah ini. Kita lihat. Nah, itu disebut dengan gaya berat. Berarti dipengaruhi oleh gravitasi, ya kan? Karena ditarik oleh gravitasi bumi ini. Makanya arahnya ke bawah. W itu adalah gaya pada balok oleh bumi. Itu disebut dengan gaya berat. Nah, kemudian ada W aksen. Supaya dia seimbang, anak-anak. Supaya seimbang, maka ada W aksen di sini. W aksen itu adalah gaya pada bumi oleh balok. Nah, makanya bendanya diam. Ya kan? Ada yang menahan dari bawah, terus yang menahan ke atas oleh bumi. Nah, harus dipahami ya, anak-anak ya. Kemudian ada gaya luar di sini. Ada gaya luar disebut dengan F. Nah, kemudian ada gaya gesek. Nah, meskipun benda diam, anak-anak, meskipun benda ini masih diam, tetapi di sini ada gaya gesek antara si bendanya dengan lantai. Kalau lantainya kasar, berarti gaya geseknya juga besar. Nah, ini cara menggambar macam-macam gaya yang bekerja pada benda. Nah, dipahami betul ya, anak-anak, bagaimana cara menggambarkan gayanya. Ingat, arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah gaya luar benda. Kalau gayanya ke kanan kamu menarik benda, maka gaya geseknya ke kiri, berlawanan. Karena dia melawan, gaya gesek ini melawan gaya yang kita berikan pada benda, atau disebut dengan gaya luar ini. Nah, gitu. Untuk lebih memahami tentang konsep hukum Newton, kita lihat soalnya saja ya. Kita lihat bentuk-bentuk soal pada penerapan hukum Newton dan rumus-rumus yang sudah ada tadi ya. Kita lihat. Contoh pertama, sebuah balok didorong dengan beberapa gaya, seperti gambar di samping. Agar balok dalam posisi diam, gaya yang harus ditambahkan sebesar titik-titik. Nanti dari A 6 Newton ke kiri, B 9 Newton ke kiri, C 6 Newton ke kanan, D 9 Newton ke kanan. Nah, kita analisis dulu ya, anak-anak. Kita analisis dulu. Ada berapa gaya yang bekerja, anak-anak? Coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gaya yang bekerja pada satu benda ini. Ya, ada 5 gaya yang bekerja.
25 Newton ke kanan, 28 Newton ke kanan, 15 Newton ke kiri. Lihat panahnya ya anak-anak. 22 Newton ke kiri arah panahnya, 10 Newton juga ke kiri. Ada 2 ke kanan arahnya, ada 3 ke kiri. Nah, ini dipahami dulu. Nah, di sini sudah ada jawabannya anak-anak. Tapi untuk mempermudah kalian, nanti Bapak jelaskan gambar yang ada di sebelah kanan kalian. Lihat ya. Nah, di sini ada 25 Newton, 28 Newton ke kanan arahnya ya. Benar? 15 Newton, 22 Newton, 10 Newton itu ke kiri. Nah, ini Bapak pisahkan. Yang ke kanan sendirikan, yang ke kiri sendirikan. Kita lihat dulu resultan yang ke kanan ada berapa. Nah, yang ke kanan jumlahnya berapa anak-anak? Sigma F-nya yang ke kanan adalah 25 Newton ditambah 28 Newton. Jadi totalnya yang ke kanan didorong sebesar 53 Newton. Kemudian yang ke kiri. Yang ke kiri, kalian lihat, yang ke kiri itu ada 15 Newton. Kenapa Bapak tulis minus di sini? Sigma F sama dengan minus 15 Newton. Masih ingat? Karena arahnya ke kiri. Oke. Min 15 Newton dikurang 22 Newton dikurang 10 Newton. Jadi total ke kiri gayanya adalah sigma F sama dengan berapa? Min 15, min 22, min 10. Min 47 Newton. Ke kiri. Jadi bendanya kan diinginkan diam. Supaya diam, maka angka yang ke kanan harus sama dengan angka yang kiri. Berarti yang perlu ditambah yang sebelah mana anak-anak kira-kira dari angka ini? 53 Newton atau 47 Newton? Nah, benar. Jadi yang perlu ditambah adalah 47 Newton supaya angkanya sama dengan 53 Newton. Karena konsepnya tadi dalam soalnya dijelaskan agar balok dalam posisi diam, berarti seimbang. Nah, agar resultan gaya sebelah kiri dan kanan sama, maka gaya yang harus ditambah adalah berapa kira-kira? Yang sebelah kiri ditambah berapa? 47 tambah berapa supaya 53? Iya, 6 Newton. Atau bisa ditulis seperti ini. Gaya yang harus ditambah adalah sebelah kiri agar sama dengan 53 tadi kan? Maka bisa juga ditulis 53 dikurang 47 sama dengan 6 Newton. Tapi 6 Newton ini yang ditambah adalah yang sebelah kiri atau kanan? Kiri, benar sekali. Maka sebelah kiri harus ditambah lagi gayanya sebesar 6 Newton. Jadi jawabannya adalah yang A. Iya. Ada yang benar menjawabnya anak-anak? Oke, semoga bisa dipahami ya. Nah, begini caranya untuk soal nomor 1. Ini bentuk soal untuk nomor 1. Contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya ini anak-anak. Mobil bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Besar gaya yang bekerja pada mobil tersebut adalah, nah ini gambar mobilnya yang sedang bergerak. Terus massa mobilnya itu 1500 kg. Bergerak ke kanan gitu ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Rumus apa yang kita gunakan? Kita lihat sama-sama. Diketahui apa saja di situ dari soal? Ya, massa benda M sama dengan 1500 kg. Massa mobilnya. Kemudian A, itu percepatan mobil. Sama dengan 4 meter per sekon kuadrat.
Kemudian yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada mobil atau sigma F. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita lihat ya. Nah, perhatikan betul. Rumus yang Anda gunakan adalah hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A, massa benda dikali percepatan benda. Bisa masukkan angka-angkanya. Sigma F sama dengan massanya tadi 1500 kg. Kita masukkan angkanya 1500 kg. Dikali A, percepatannya tadi 4 meter per sekon kuadrat. Ini ya. Masukkan hanya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, tinggal dikalikan. Berapa hasilnya? 1500 dikali 4. Coba dihitung dulu sebentar. Iya, jawabannya adalah sigma F sama dengan 6000 Newton. Jadi, besar gaya yang bekerja pada mobil adalah 6000 Newton. Mudah-mudahan hitungan kalian benar ya, anak-anak. Jadi, gaya yang bekerja pada mobil adalah 6000 Newton. Ya, sangat besar ya gayanya sehingga mobilnya bisa bergerak. Nah, itu contoh soal yang kedua, penerapan hukum Newton. Berikutnya anak-anak kita lihat contoh soal yang ketiga. Ini ada gambar benda dan arah gaya benda yang bekerja pada benda ini. Hitunglah jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut dan percepatan yang dialami benda. Lihat di sini ada berapa gaya yang bekerja anak-anak? Iya, ada 3. F1 sebelah kanan 50 Newton, F2 ke kanan 125 Newton, dan F3 75 Newton sebelah kiri. Nah, cara penyelesaiannya kita lihat sini sudah Bapak tuliskan. Diketahui F1 sama dengan 50 Newton. Ini ya. F2-nya 125 Newton. Dan F3-nya sama dengan minus 75 Newton. Kenapa ada minus di sini anak-anak? Karena arahnya sebelah kiri. Oke, diingat lagi ya. Kemudian massa benda sama dengan 50 kg. Ini massa benda 50 kg. Jadi gayanya ada yang narik ke kanan, ada yang narik ke kiri. Nah, gitu ceritanya ya. Yang ditanyakan adalah sigma F dan percepatan benda atau A. Nah, penyelesaiannya atau cara menjawabnya seperti ini. Kalian hitung dulu berapa total gaya yang bekerja pada benda ini. Kita lihat gayanya apa saja. Sigma F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3. Boleh tulis seperti ini, tinggal nanti pas masukkan angkanya lihat arahnya ke kiri atau ke kanan. Boleh seperti ini ya, tidak apa-apa. Sigma F sama dengan F1-nya berapa tadi? Plus atau minus? Ya, plus 50 Newton. 50 Newton. Ya, tulis saja 50 Newton. Ditambah F2-nya plus atau minus? Plus, ditambah 125 Newton. F2-nya 125 Newton. Ditambah F3-nya berapa tadi? Minus 75 Newton karena ke kiri. Minus 75 Newton. Jadi resultan gayanya adalah sigma F sama dengan 50 tambah 125. Berapa? Iya, 175 Newton.
dikurangkan lagi dengan 75 Newton. Jadi total gayanya atau resultan gayanya adalah 175 Newton dikurang 75 Newton. Maka sigma F sama dengan 100 Newton. Karena hasilnya positif, ya, karena hasilnya positif 100 Newton, maka arah gayanya atau arah geraknya nanti sebelah kanan. Karena yang kanan lebih besar gayanya, makanya bendanya bergerak sebelah kanan. Nah, dipahami itu ya. Jadi ya sudah terjawab yang pertama. Sigma total gayanya adalah 100 Newton atau resultan gayanya adalah 100 Newton arah ke kanan. Masih ada satu lagi anak-anak yang belum terjawab, yaitu percepatan benda. Bagaimana menghitung percepatan benda? Kita lihat. Kita gunakan rumus ini. Ingat lagi rumus yang pada soal kedua tadi ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, kita masukkan sigma F-nya tadi berapa? Sigma F-nya mana yang dipakai? Ini yang sudah kalian cari tadi. Masukkan angka sigma F-nya 100 Newton. Gaya totalnya 100 Newton. Sama dengan, ya, tuliskan masanya. Masanya berapa? Masanya sudah ada tadi 50 kg. Dari sini ya. Masanya 50 kg. Tulis. Dikali A. A-nya berapa? Ya, itu yang kita cari. Nah, kemudian anak-anak perhatikan ini. Kita pindah ruas. Yang 50 kita turunkan ke bawah. Jadi bagi dia ya. 50 yang ke bawah ya. Ini 100 Newton dibagi 50 kg. Ya, ini pindah ke bawah ya. Jadi 100 dibagi 50 sama dengan A. Nah, sisa A-nya kan 50 sudah kita pindahkan ke bawah tadi. Jadi untuk mencari A itu sigma F dibagi dengan massa bendanya. Berapa hasilnya? 100 dibagi 50. Gampang nih. Sudah? Oke, apa dicek jawabanmu ya? Iya, jadi A-nya jadi 100 dibagi 50 sama dengan 2, ya kan? Jawabannya 2 meter per sekon kuadrat. Sama dengan A. Ya kan? Nah, bisa juga ditulis dibalik aja, A-nya sebelah kiri. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Maka percepatan bendanya berapa? 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita tulis seperti biasa. Maka resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 100 Newton ke kanan dengan percepatan yang dihasilkan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini contoh yang ketiga. Cara mengerjakan soal jika Anda menemukan soal seperti ini. Baik anak-anak, kita lihat contoh soal yang keempat, yaitu tentang berat benda. Kita lihat contohnya sama-sama. Massa benda sebesar 2 kg berada pada tempat dengan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Berapa berat benda tersebut? Cara mengerjakannya kita lihat. Diketahui massa benda itu sebesar 2 kg. Gravitasi yang terjadi di tempat itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan berapa berat benda, W-nya sama dengan berapa. Cara menjawabnya, kita tulis rumus berat benda, yaitu W sama dengan M dikali G. Kita masukkan angka-angkanya kan. Massa bendanya tadi 2 kg dikali G-nya tadi 10 meter per sekon kuadrat. 2 dikali 10.
Iya, sama dengan 20 Newton. Jadi berat benda sebesar 20 Newton. Nah, ingat anak-anak, berat dengan massa itu satuannya berbeda. Itu adalah besaran yang berbeda. Sudah Bapak ingatkan lagi bahwa kalau berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sedangkan massa benda itu adalah bobot benda itu sendiri tanpa dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, itu perbedaannya ya anak-anak, supaya Anda tidak salah lagi nanti. Maka atau jadi berat benda besarnya 20 Newton. Nah, inilah contoh-contoh soal tentang hukum Newton. Sebenarnya masih banyak soal-soal yang lain, nanti bisa Anda pelajari. Ya, kalau misalnya ada yang ingin bertanya soalnya seperti apa, silakan hubungi Pak Guru, tanya dengan Pak Guru secara langsung. Ya. Oke, tetap semangat belajar. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.